Permasalahan-permasalahan kesehatan global hingga saat ini masih menjadi tantangan besar terhadap pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan. Dunia masih menghadapi tingginya angka kematian ibu dan anak. Meskipun mengalami tren penurunan, kematian ibu dan bayi pada saat kelahiran masih menjadi masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Pada tahun 2015, UN Interagency Group for Child Mortality Estimation mencatat bahwa angka kematian bayi di Indonesia mencapai 22,2 jiwa per 1000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian ibu mencapai 126 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Faktor-faktor yang menjadi penyebab antara lain pernikahan dini dengan usia pengantin perempuan di bawah 18 tahun, rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, serta terbatasnya akses informasi dan fasilitas kesehatan. Untuk itu, isu kesehatan ibu dan anak merupakan isu penting untuk diangkat ke permukaan karena untuk kasus Indonesia, angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih tinggi meski berbagai intervensi telah dilakukan. KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak merupakan sebuah upaya kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan dan pemeliharaan kesehatan untuk ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi, balita, serta anak prasekolah. AKI, AKB, dan angka kematian balita merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, salah satu indikator yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara juga terletak pada angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan balita. Diplomasi kesehatan global Indonesia secara ideal ditujukan untuk dua hal. Yang pertama, untuk memenuhi kepentingan nasional, dalam hal ini adalah meningkatkan akses dan taraf kesehatan nasional serta promosi industri kesehatan nasional, dan yang kedua, untuk mewujudkan taraf kesehatan global yang adil dan berkualitas. Adapun kebijakan terkait KIA di dunia yaitu yang pertama, isu KIA diangkat menjadi salah satu target pencapaian MDGs nomor 5 yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, pelayanan kesehatan berkualitas bagi ibu dan anak telah disepakati komunitas global untuk dijadikan sebagai hak mutlak bagi ibu dan anak. Yang ketiga, dalam KTT juga berkomitmen untuk turut andil dalam perwujudan MDGs poin kelima yang berkenaan dengan KIA. Kemudian, kebijakan terkait KIA di Indonesia, yaitu yang pertama, KIA sebagai salah satu target MDGs diadaptasi ke dalam RPJPN tahun 2005 sampai 2025, kemudian RPJMN tahun 2004 sampai 2009 dan 2010 sampai 2014, RKPS, dan dokumen APBN sebagai referensi utamanya. Yang kedua, janji pemerintah Indonesia dalam kebijakan-kebijakan tersebut terdiri dari komitmen pada outcome, output, dan input kesehatan ibu. Strategi KIA yang digunakan di Indonesia adalah melaksanakan beberapa program yang bertujuan utama untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Beberapa program tersebut adalah penggunaan buku KIA, melaksanakan kelas ibu, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi dengan stiker, program desa siaga, program suami siaga, PONET atau pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar yang dilaksanakan di puskesmas dan PONEK atau pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif yang dilaksanakan di rumah sakit. Dan yang terakhir, program Posyandu atau pos pelayanan terpadu. Kemudian dalam RPJMN tahun 2015 sampai 2019, arah kebijakan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar atau primary health care yang berkualitas, terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Dalam hal ini, Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan demi mengoptimalkan pelayanan kesehatan. Program Indonesia Sehat yang tercantum dalam RPJMN tahun 2015 sampai 2019 kemudian diturunkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 sampai 2019. Dalam rencana strategis tersebut, program Indonesia Sehat didukung melalui penguatan 3 pilar, yaitu penerapan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan penguatan jaminan kesehatan nasional.
Kerjasama internasional di bidang kesehatan disusun untuk merespon dinamika kesehatan global serta mengedepankan kepentingan nasional. Dalam hal ini, kepentingan nasional diartikan sebagai prioritas kesehatan nasional, merujuk pada Renstra Kemenkes tahun 2015 sampai 2019. Adapun pokok-pokok pikiran yang terkait dengan kerjasama internasional pada Renstra meliputi yang pertama, prioritas kerjasama internasional di bidang kesehatan adalah mempercepat penyelesaian MOU ke arah perjanjian yang operasional sifatnya, sehingga hasil kerjasama antar negara tersebut bisa dirasakan segera. Yang kedua, memperluas kerjasama penelitian dalam lingkup nasional dan internasional yang melibatkan kementerian atau lembaga lain, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah dengan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan dan percepatan proses alih teknologi. Kontribusi Indonesia di bidang kesehatan tingkat internasional melalui kerjasama internasional sebagai bagian dari global community antara lain. Pada tingkat multilateral, Indonesia telah berperan aktif dalam beberapa forum, diantaranya seperti WHO, GHSA, OKI, dan lain sebagainya. Yang kedua, pada tingkat regional, kerjasama Indonesia dilakukan melalui WHO, SEARO, ASEAN, dan APEC. Kemudian, pada tingkat bilateral, Indonesia telah bekerja sama dengan 15 negara, yaitu Timur Leste, Brunei Darussalam, Tiongkok, dan negara-negara lain sebagainya. Kemudian, Indonesia juga sedang memproses MOU dengan Amerika Serikat, Rusia, Hungaria, dan negara-negara lainnya. Sementara itu, saat ini Indonesia juga dalam proses penjajakan MOU dengan Republik Sudan, Prancis, Zanzibar, Jerman, Italia, dan negara-negara lain sebagainya. Sedangkan di ASEAN, Indonesia merupakan ketua Health Cluster One, Promoting Healthy Lifestyle, yang bertanggung jawab dalam membentuk ASEAN Nutrition Surveillance System dan memastikan koherensi kebijakan dan program di antara sektor-sektor kesehatan ASEAN dalam mempromosikan nutrisi yang baik untuk kesehatan. Terdapat 3 hal yang perlu menjadi pertimbangan untuk penguatan pelaksanaan diplomasi kesehatan global Indonesia, sehingga dapat meningkatkan postur politik luar negeri Indonesia dalam mewujudkan health for all di tingkat internasional. Pertama, untuk tingkat multilateral, Indonesia perlu mempertahankan keaktifannya pada agenda setting dan decision proses isu kesehatan global. Kedua, di tingkat regional, Indonesia perlu memprioritaskan area kerjasama teknis di bawah kerangka kerjasama WHO, SEAR, dan ASEAN, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat kawasan. Ketiga, untuk kerjasama bilateral, Indonesia perlu menambahkan mitra strategis di bidang kesehatan.